Halo sahabat Ayo Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri yang bentuknya memuat bentuk kuadrat. Bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, sekarang kita mulai. Persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Coba kita lihat bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Contohnya, A sin kuadrat X tambah B sin X tambah C sama dengan 0. A cos kuadrat X tambah B cos X tambah C sama dengan 0. Kemudian, A tangen kuadrat X tambah B tangen X tambah C sama dengan 0. Untuk dapat menyelesaikan bentuk ini, kita nanti akan terlebih dahulu mengubah ini ke bentuk pemfaktoran, atau kalau tidak bisa difaktorkan maka kita menggunakan rumus ABC seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat di kelas 10 dalam pelajaran aljabar. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh nomor 1. Contoh 1, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X kurang 2 sama dengan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 90 derajat, lebih besar atau sama dengan 0 derajat. Mari kita jawab. Bentuk 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X kurang 2. Pertama-tama kita misalkan dulu cos X-nya ini adalah P. Maka sekarang persamaan ini kita rubah dalam bentuk persamaan P. Maka sekarang kita dapatlah bentuk ini menjadi, karena cos X tadi adalah P, maka ini menjadi 2P kuadrat ditambah 3P dikurang 2. Selanjutnya, kita faktorkan bentuk ini, maka faktor dari sini adalah, ingat pemaktorannya, maka faktor dari sini kita dapatkan 2P kurang 1 dikali P tambah 2. Selanjutnya, kita selesaikan, berarti dari sini kita dapatkan 2P kurang 1 sama dengan 0, kita dapatkanlah P-nya setengah, dari sini 2P tambah 2 sama dengan 0, maka kita dapatkanlah P-nya sama dengan min 2. Selanjutnya, yang pertama ini P sama dengan setengah, dan yang kedua P sama dengan min 2. Nah, min 2 ini tidak memenuhi karena nilai cos minimum min 1 dan maksimum 1. Sehingga penyelesaian untuk P sama dengan min 2 ini tidak memenuhi. Berarti kita tinggal selesaikan dari P sama dengan setengah. Maka selanjutnya kita dapatkanlah tadi P sama dengan cos X, maka ini menjadi cos X sama dengan setengah. Nah, setengah ini adalah cos 60. Maka kita dapatkanlah persamaannya, cos X sama dengan cos 60. Maka kita dapatkanlah X-nya, X1-nya sama dengan 60 derajat tambah K 360. Nah, untuk K-nya 0, kita dapatlah X-nya 60 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan min 60 derajat tambah K 360. Untuk K-nya sama dengan 1. Kita dapatkanlah X-nya sama dengan 300 derajat. Nah, perhatikan di sini daerah penyelesaian adalah lebih kecil sama dengan 90, lebih besar sama dengan X. Maka dari sini yang memenuhi adalah penyelesaian pertama, yaitu X sama dengan 60. Maka kita simpulkan nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat. Semoga contoh yang pertama ini sahabatku semua bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh 2, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 4 cos kuadrat X tambah dalam kurung 2 kurang 2 akar 2 cos X dikurang akar 2 sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0 derajat. Maka sekarang kita kerjakan, kita jawab 4 cos kuadrat X tambah 2 kurang 2 akar 2 cos X kurang akar 2 ini kita faktorkan. Faktornya ini kita dapatkanlah 2 cos X tambah 1 dikali dengan 2 cos X kurang akar 2. Coba kita cek apakah benar ini faktornya. 1 kali min akar 2 ini min akar 2. Kita cek yang ini. 2 cos X kali 2 cos X adalah 4 cos kuadrat X. Sedangkan yang ini, tadi hasilnya ini sekarang, ini kalikan ke sini min akar 2. Nah, di sini min akar 2. Ini kalikan ke sini 2, di sini 2. Sehingga faktornya ini adalah
2 cos X tambah 1 dikali 2 cos X kurang akar 2. Selanjutnya, dari sini kita dapatkanlah, nah di sini kita tidak memisalkan lagi ya, supaya lebih mudah, jadi langsung kita buat atau kita kerjakan persamaannya dalam bentuk trigonometri. Jadi tidak kita misalkan lagi cosnya P atau simbol-simbol yang lain. Nah, sekarang dari sini kita dapatkan 2 cos X tambah 1, ini sama dengan 0, atau 2 cos X kurang akar 2 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkanlah cos X sama dengan min setengah. Dari sini kita dapatkanlah cos X sama dengan akar 2 bagi 2, jadi cos X sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya, dari sini kita dapatkan cos X sama dengan min setengah, karena di sini hanya diminta di kuadran 1 dan kuadran 2, berarti nilai cos negatif itu ada di kuadran 2. Cos setengah sama dengan 60, berarti di kuadran 2 sama dengan 180 kurang 60, maka min setengah adalah nilai cos 120. Dengan demikian kita dapatkanlah X-nya sama dengan 120 derajat. Nah, di sini, otomatis ini di kuadran 1, karena yang diminta tadi hanya di kuadran 1 dan kuadran 2, maka cos setengah akar 2, kita dapatkanlah X-nya adalah cos 45, atau dengan kata lain, X-nya sama dengan 45 derajat. Maka untuk menyelesaikan ini, himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat atau 120 derajat. Sehingga kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 120 derajat. Mudah-mudahan semua sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut dengan yang contoh ketiga. Contoh ketiga, jika 6 dibagi dengan tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X sama dengan min 1, tentukanlah sin X. Mari kita jawab. Langkah pertama, ini kita kali silang. Berarti ini min 1 per 1 ya. Berarti min 1 kalikan ke sini, 1 kalikan ke 6. Maka kita dapatkanlah min 1 kalikan ke sini, sehingga ini menjadi min tangen kuadrat X ditambah 5 tangen X. Ini min jadi plus. Sedangkan 6 kalikan ke 1, 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini kita pindahkan semua ke ruas kiri. Maka kita dapatkan ini jadi positif, ini jadi negatif, maka kita dapatkanlah tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X ditambah 6. Selanjutnya, kita faktorkan bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk trigonometri ini. Maka ini kita dapatkanlah tangen X kurang 2, tangen X kurang 3, faktor dari sini. Atau dengan kata lain, kita dapatkan dari sini tangen X-nya sama dengan 2, kemudian dari sini kita dapatkan tangen X sama dengan 3. Selanjutnya, karena yang dicari adalah sin, maka sekarang tangen ini kita rubah ke sin dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tangen X sama dengan 2, ini 2 per 1. Ingat, perbandingan tangen adalah depan samping, berarti depannya 2, sampingnya 1 ya. Karena ini nilainya 2, depannya 2, sampingnya 1. Sekarang sisi miringnya kita hitung, akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Maka sekarang dari sini sudah bisa kita hitung nilai sinus X. Sinus X ini adalah depan per sisi miring. Ya, ingat sinus ini adalah depan per sisi miring. Maka kita dapatkanlah sinus X depannya 2, miringnya akar 5 sama dengan 2 per akar 5. Ini kita rasionalkan sama-sama dikali akar 5 per akar 5. Maka kita dapatkanlah sinus X sama dengan 2 per 5 akar 5. Selanjutnya kita cari sinus X dari tangen dengan cara yang sama. Ini 3 per 1, berarti tangen adalah tadi depan, samping, depannya 3, sampingnya 1. Maka kita hitung miringnya 3 kuadrat, 9 tambah 1, 10. Maka di sini adalah akar 10. Selanjutnya kita cari sin X dari gambar ini adalah depan per miring sama dengan 3 per akar 10. Kemudian kita rasionalkan dengan dikali akar 10 per akar 10. Kita dapatkanlah sin X-nya sama dengan 3 per 10 akar 10. Sehingga penyelesaian dari sini sin X-nya adalah 2 per 5 akar 5 atau 3 per 10 akar 10. Mudah-mudahan contoh 3 bisa dipahami dengan baik. Persamaan trigonometri dengan menggunakan identitas trigonometri. Coba kita lihat contoh yang keempat. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 180 derajat lebih besar dari
0 derajat. Mari kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, mari kita ingat kembali bentuk-bentuk identitas waktu kelas 10. Di sini sudah saya coba ingatkan kembali, yaitu tangen A sama dengan sin A per cos A, kotangen A sama dengan kotangen A per sin A, kosekan A sama dengan seper sin A, sekan A sama dengan seper cos A, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nanti dari sini akan kita turunkan sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A, cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Kemudian rumus yang keenam, 1 tambah tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Dan yang terakhir, 1 tambah kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Sahabatku, dengan menggunakan persamaan-persamaan identitas ini, maka contoh keempat ini dapat kita selesaikan. Mari kita lihat. 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan sin kuadrat X dan cos ini adalah beda ya, sehingga ini belum bisa kita faktorkan karena sin dan cosnya masih berbeda. Oleh karena itu kita samakan ke cos. Jadi sekarang kita ganti sin kuadrat X. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita ganti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Selanjutnya, ini kita ganti dari 1 dikurang cos kuadrat X, kita dapatkanlah 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Selanjutnya 2-nya kita kalikan ke dalam kurung, 2 kali 1, 2, 2 kali min 1 sama dengan min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, selanjutnya supaya bentuk kuadratnya ini positif, supaya lebih mudah kita faktorkan, ini kita kali min semua. Sehingga ini kita dapatkan, kita kali min, ini jadi positif, menjadi 2 cos kuadrat X, ini dikali min, sehingga ini menjadi hasilnya min 3 cos X, kemudian ini dikali min, hasilnya menjadi 2. Maka bentuk ini kita sederhanakan menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan, kita dapatkan faktornya adalah 2 cos X tambah 1, kemudian cos X kurang 2. Selanjutnya ini kita cari cos X-nya. Maka kita dapatlah, dari sini kita dapatkanlah cos X-nya sama dengan min 1 dibagi 2 atau min setengah. Di sini cos X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya karena nilai cos itu maksimum 1 dan minimum min 1, maka untuk cos X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Maka persamaan ini hanya memenuhi untuk cos X sama dengan min setengah. Mari kita cari X-nya. Nah, lihat, min setengah, berarti cos negatif ada di kuadran kedua. Perhatikan, karena di sini dibatasi dari 180, dari 0 sampai 180, maka kita ambil hanya di kuadran kedua yang negatif. Maka kita dapatkan, ingat setengah itu adalah cos 60, maka karena di kuadran kedua menjadi 180 kurang 60 menjadi 120, sehingga min setengah ini adalah kosinus 120. Sehingga dengan demikian kita dapatkanlah X-nya sama dengan 120 derajat. Maka nilai X yang memenuhi terhadap ini adalah X-nya sama dengan 120 derajat. Semoga sahabat FPH bisa memahami contoh yang keempat. Kita bahas satu soal yang terakhir supaya sahabatku bisa lebih memahami. Kita lihat. Jika pada persamaan 3 sekan kuadrat X sama dengan 8 tangen X kurang 2, untuk X lebih kecil sama dengan 360 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah nilai tangen X. Mari kita jawab. Di sini 3 sekan kuadrat X sama dengan 8 tangen X kurang 2. Sekan kuadrat X, ini kita cari rumus sekan kuadrat X ini, maka kita dapatkanlah rumusnya. Sekan kuadrat X sama dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Maka ini sekan kuadrat X ini kita ganti dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Sehingga kita dapat ini ganti menjadi 3 kali sekan kuadrat tadi, 1 tambah tangen kuadrat sama dengan 8 tangen X kurang 2. 3-nya kita kali ke dalam kurung. Ini menjadi 3 kali 1, 3. 3 kali tangen kuadrat X menjadi 3 tangen kuadrat X. Selanjutnya kita pindahkan semua ini ke ruas kiri, sehingga kita dapatkanlah 3 tangen kuadrat X ini pindahkan menjadi min 8 tangen X, ini pindahkan min 2 jadi 2 tambah 3 jadi 5, sehingga bentuk
ini sekarang kita sederhanakan menjadi 3 tangen kuadrat X dikurang 8 tangen X tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal faktorkan. Faktor dari ini adalah 3 tangen X kurang 5 dikali tangen X kurang 1. Sehingga ini kita dapatkanlah dari sini. Tangen X-nya sama dengan 5/3. Dari sini kita dapatkan tangen X-nya sama dengan 1. Sahabat ayo paham, demikianlah penjelasan saya tentang persamaan trigonometri yang memuat bentuk persamaan kuadrat dan yang menggunakan identitas trigonometri. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua dan saya harap kita semua tetap semangat belajar, semangat ayo paham.